Hadirin, sedikit daripada pengalaman Syekh Tengku saya akan panjangkan sedikit bahwa beliau adalah seorang yang membantu daripada ribat dari Habib Ali Habsyi, yang mana ribat ini dulunya belum pernah dibuka setelah kewafatan Habib Ali 100 tahun lamanya. Ya, alhamdulillah Habib Mustafa bawa anak Al-Fagir ke sana. Dan permulaan ribat Fatah dibuka. Dan itu semua karena nazrahnya Al-Munsib Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi atas bisyarah yang beliau dapat dari kakek beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berbondong-bondong orang untuk belajar di Ribadul Fatah. Dan semua, walaupun kita semua nih belum ke Hadramaut, mudah-mudahan kita mimpi dulu Habib Ali Habsyi. Salah satu juga kita bisa gampang ketemu Rasulullah dengan kita mimpi orang-orang saleh. Ada orang yang mimpi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada orang yang mimpi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ada orang yang mimpi Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus. Ada orang yang mimpi para ulama seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir. Beliau-beliau adalah jembatan bila kita ingin ketemu Nabi besar Maulana Muhammad. Orang bohong, dia mimpi Rasulullah, dia nggak ketemu wali Allah dulu. Bohong. Oh beb, saya mimpi Rasulullah, tapi saya nggak pernah mimpi wali. Ada mimpi Rasulullah yang bohong. Orang yang mimpi Rasulullah dia harus ketemu dulu dengan para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus mereka yang engkau kenal seperti di Indonesia. Ada Habib Husain bin Abu Bakar Idrus luar Batang. Ada Habib Abdullah bin Mahsin Atas. Ada Wali Songo. Ataupun guru-guru antum semuanya yang ada di pesantren-pesantren. Bila engkau sudah ketemu orang-orang mulia, maka kamu akan ketemu orang yang paling mulia junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, bila kalian ingin sambung hati kalian dengan Rasulullah, maka sambungkanlah hati orang yang selalu menyambungkan hati kita kepada Rasulullah. Di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Saya tahaddusan bi ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya akan tahaddusan bi ni'mah sedikit. Ya. Saya bawa duit 20.000 ke Jakarta. Nggak ada niat mau apa? Mau punya murid, nggak ada. Yang saya bawa 20.000 sama satu kitab. Dan kitab bukan kitab nahu, kitab sorob, kitab bayan, kitab mantek, kitab tafsir, enggak. Yang saya bawa adalah kitab Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang pada malam hari ini saya baca. Saya yakin bahwasanya dengan sabab beliau saya bisa bermimpi dengan Rasulullah. Saya tidak usah ceritakan itu. Tapi yang pastinya lebih dari itu hadirin. Lebih dari itu hadirin. Allah memberikan lebih dari apa yang saya cita-citakan. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan kita yakin kepada walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bila kita yakin dengan junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad? Ini zaman yang antum ini keyakinannya diombang-ambing. Keyakinan antum ini diombang-ambing, dibikin bingung sama orang. Sedangkan kita ini disuruh agar kita tidak lepas keyakinan kita dengan Allah, dengan Nabi kita Maulana Muhammad dan ulama-ulamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanamkan di dalam hati la ilaha Muhammadar. Ini adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh salafun saleh wabil khusus Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Oleh karena itu saya berpesan kepada antum sekalian, tidak ada yang bakal memberikan ketenangan antum semua
Tidak itu di pasar, tidak itu di rumah, tidak itu di tempat manapun, melainkan basahkan lisan kalian dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Lisan yang basah kepada Rasulullah SAW, maka ingat, lisan tersebut akan membawa antum besok ke depan baginda suci Maulana Muhammad. Jangan dikira pakaian antum ini besok nggak ngomong sama Allah. Jangan pun pakaian, hadirin. Jangan pun pakaian, hadirin. Pasir-pasir yang antum injak besok akan bicara di hadapan Allah. Ya Allah, Fulan ibn Fulan, jam segini, hari ini beliau tinggalkan semua urusan, datang ke Masjid Nurul Mustafa semata-mata untuk bersalawat kepada Nabiuna Maulana Muhammad. Pasir yang antum injak akan menjadi saksi besok yaumul qiyamah. Bagaimana pakaian, bagaimana antum sumbang-sumbang kebaikan, jangan lagi dikata itu, hadirin. Yang penting daripada yang lebih penting, bagaimana antum istiqamah. Al-istiqamah afdalu min alfi karamah. Jangan ini hari hadir, besok nggak hadir. Istiqamah nggak perlu biaya, cuman ilangin hawa nafsu antum, lawan semuanya untuk berdekatan dengan junjungan Maulana Muhammad. Rasulullah faham, antum punya susah, Rasulullah faham. Bukan Habib Hasan yang faham, Rasulullah yang faham. Antum punya cita-cita, Rasulullah yang faham. Antum punya niat, punya hajat, punya maksud di dalam fikiran maupun hati antum, Rasulullah paham. Tapi siapa yang gabulkan, hadirin? Tentu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar Allah gabulkan? Cintai kekasihnya. Siapa kekasih Allah? Junjungan Maulana Muhammad. Batu, antum tahu batu? Batu yang keras itu setetes bisa hancur, hadirin. Bagaimana dengan doa, ya hadirin? Bagaimana dengan istiqamah? Ini hari doa antum belum digabul, minggu besok belum digabul, tapi saatnya nanti antum bakal digabul. Dan tidak ada nikmat senikmat-nikmatnya penkabulan doa, yaitu memandang wajah Maulana Muhammad. Kalau orang bilang, ya Allah, saya minta duit triliunan, ini cita-cita yang sangat kecil. Ya Allah, saya minta berlian emas intan permata, ini lebih kecil. Tapi mintalah kepada Allah agar mata yang banyak dosa ini bisa memandang wajah Maulana Muhammad. Hati yang penuh dengan kesombongan, bangga diri, ujub, riya, hasud, dengki dan lain-lain ini yang sebetulnya tidak pantas kita berjumpa dengan Rasulullah dengan membawa rijis dan najis ini. Allah izinkan dengan kita bersalawat kepada Maulana Muhammad. Tidak ada obat yang paling mujarab. Imam Bushri stroke, hadirin. Imam Bushri itu stroke. Beliau yakin kepada Rasulullah. Beliau karang, Maulaya salli wa sallim. Makanya dibilang burdah, artinya mantel, hadirin. Langsung dibawakan mantel oleh baginda suci Maulana Muhammad. Bangun dari tidurnya, Imam Bushri sembuh dari penyakit stroke-nya. Berkahnya beliau bersalawat kepada Maulana Muhammad. Apalagi corona yang bikin orang ini pada mati, hatinya was-was. Yakinnya kurang sama Maulana Muhammad. Karena orang yang was-was, cita-citanya tidak akan kabul, bahkan penyakit akan datang kepada dia.
Beb? Obat was-was itu adalah ingat kepada Allah dan junjungan kita Maulana Muhammad. Bila kalian memiliki Rasulullah SAW, kalian ingat apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Enggak diciptakan semuanya ini, melainkan di situ sababnya adalah Nabi besar Maulana Muhammad. Gak ada yang namanya surga, gak ada yang namanya bidadari, gak ada yang namanya neraka, bumi, langit, dan semua isinya. Semua itu sabab karena adanya Nabi besar Maulana Muhammad. Besok jangan lupa hadirin, malam Jumat, malam terakhir daripada bulan Rajab, saya bikin Isra Mi'raj di ini tempat. Dari maghrib berjamaah datang sama-sama seperti ini lagi. Kita kumandangkan kepada Allah bahwa kita ini cinta kepada Nabi benar Maulana Muhammad. Lawan kemalasan kita. Lawan segala hal yang tidak manfaat di dalam hati kita. Sehingga bukan kita yang ngaku-ngaku cinta, tapi Rasulullah cinta kepada kita. Seperti Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Beliau yang dicintai oleh Nabi Yuna Maulana Muhammad. Setiap hari hadirin, beliau kasih makan orang, beliau potong 500 onta buat tamu-tamu orang yang baca di zaman beliau salawat kepada Nabi Muhammad. 500. Bayangkan. Kita udah ngasih orang motong kambing satu aja gerutu. Iya. Wah, kan anu udah ngasih kambing, Beb. Oke gila. Satu diomongin terus. Habib Umar bin Hud tiap acara maulidnya potong kambing 1000 kambing. Buat siapa? Buat junjungan Nabi Yuna Maulana Muhammad. Bahkan para kiai yang ada di Jawa, setiap maulid beliau habiskan uang ratusan juta. Saya tanya kepada kiai-kiai mereka, ente habisin uang ratusan juta buat apa? Beliau jawabnya satu, saya cinta, Beb. Karena nanti di akhirat tidak ada lagi manfaat semuanya, melainkan yang ada di hati. Dan di hati saya adalah Nabi besar Maulana Muhammad. Hadirin, kalau orang-orang terdahulu begitu yakin dengan Nabi Muhammad, kenapa kita tidak pakai keyakinan itu untuk diri kita sekalian? Ajarkan istri kita, ajarkan anak kita, ajarkan teman-teman kita, agar kita berkah hidup kita. Yang paling utama adalah selamat. Kalau kita susah di dunia, jangan sampai susah di akhirat. Kalau di dunia udah susah, di akhirat susah. Nauzubillah min. Tapi kalau bisa di dunia senang. Ana doain semuanya biar senang dunianya, biar senang akhiratnya. Tapi jangan pernah jauh dengan Nabi Muhammad. Saya ajarkan adik saya Habib Mustafa, Habib Qasim, Habib Abdullah. Kalau nggak mau miskin hidup, lisannya jangan pernah lepas bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak mau susah hidup, jangan pernah bosan ngajak orang untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita semua walaupun dalam keadaan seperti ini masih diizinkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya bisa berkumpul dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Ingat, malam Jumat kita kembali bersalawat kepada Rasulullah. Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Sembahyang maghrib berjamaah di sini langsung mulai baca Maulid Ad-Dibai, dan kita akan sama-sama berharap kepada Allah di malam Jumat yang barakah,
mendapat pandangan dari Allah dan junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Insyaallah besok saya berada di Masjid Ustadz Arifin Ilham pukul 8 pagi. Beliau mengundang acara Isra wal Mi'raj. Dan mudah-mudahan antum semuanya diberikan sehat wal afiyah, panjangkan umurnya oleh Allah. Dan ingat pesan Al-Fakir, jangan pernah lepas di akhir zaman ini hati antum dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad.